Nah, biar kita semakin lengket sama Tuhan, tetap semakin Cinta sama care Tuhan. satu sama lain ya, bukan hanya sekedar merayakan anniversary GBM, tapi tetap makin apa namanya, makin Solid. intim, ya makin solid ya benar. Terima kasih untuk kita semua dukungannya yang luar biasa. Baik Bunda Yuni, Pak Sastra, Pak Dani, Bu Lia, Bunda Jen, Pak Dokter Haryadi, Pak Ril, Pak Albert, Pak Mek. Maaf ya kemarin Dita nggak bisa ikut. Soalnya ada keperluan yang lebih urgent ya. Selamat sore Bu Rida. Sore Bu. Ya. Sore Pak Mek, Pak Ril. Ya. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Iya. Dita minta tolong yang buat doa pembuka Bu Rida ya. Oke, siap. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih yang kami sampaikan pada sore hari ini buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sepanjang hari yang telah kami lalui. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah membimbing kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami masuk di dalam persekutuan GBM Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya ibadah kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya urapan yang daripada Tuhan. Kau berikan, Kau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh melayani dengan urapan yang daripada Tuhan. Dan setiap kami yang sudah ada di dalam Zoom ini Tuhan, kami boleh memperoleh berkat yang luar biasa lewat persekutuan ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rida. Selamat sore semuanya. Iya. Pak Mek. Halo. Pak Mek, nanti bisa isi kesaksian soal kemarin gimana kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Saya mau salam dulu ya. Saya mau salam silakan dulu. Pak Sastra. Silakan. Ulang tahun ya semua. Ibu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Tina, Ibu Rida, Pak Max, Ibu Idia, Pak Ril, Pak Albert, Ibu Juliana, jago TikTok. Kemudian ini semua, Ibu, ini semua luar biasa. Selamat ulang tahun. Luar biasa hari itu. Mantap. Hari apa namanya? Hari Sabtu itu luar biasa. Ya, jadi selama 1 tahun terbelenggu kemarin dihabiskanlah itu. Dihabiskan sukacitanya. Tapi kan sukacita untuk Tuhan. Ya, luar Haleluya. biasa. Mantap Pak. Waduh, kalau Pak Max datang, mantap lagi. Copo-copo itu. Lebih seru. Wah, seru lagi. Saya aja ikut poco-poco tapi nggak jelas ke sana kemari. Ya. Wah, ada jagonya ini, ada jagonya namanya Ibu Juliana. Itu jagonya itu. Waduh, mantap itu. Bisa dinobatkan tuh. Kalau terus yang hadir ini rocker kita. Wah, rocker kita mantap itu. Mana rocker kita? Bro Ril. Wah, rocker kita itu. Waduh, angkat tangan dia. Waduh, saya datang, saya pikir salah satu menteri itu kemarin saya tanya Pak Riyadi. Siapa itu? Sampai nggak dikenalin ya. Ya, itu ada menteri begitu. Saya lupa, ntar saya ingat ya. Kalau nggak salah satu menteri tenaga kerja persis Pak. Amin. Pak Riyadi. Kayak Kosmos Batubara. Makanya saya bilang, ini kok menteri saya kenal. Saya tanya Pak Riyadi, itu Pak Daroreh bilang, waduh, ya, luar biasa kemarin gayanya Pak Max. Aduh, Pak Max nggak nonton. Saya terpaku, saya duduk di pojok, saya terpaku. Apalagi Bu Lydia tuh, waduh Ibu Lydia mah jangan tanya itu. Waduh, mantap semua, luar biasa. Ya, Seksi repot, seksi repot. Wah, semua. Pokoknya kemarin itu, waduh, pelampiasan hawa nafsu itu kemarin itu. Pelampiasan 1 tahun berdoa tiap hari. Kemarinlah dihabiskanlah semua itu.
Ya, sayang nggak ada Sis Dita. Kalau ada Sis Dita Ya nanti dikerjain. kita program 3 bulan sekali lah ya, 3 bulan sekali lah, 3 bulan sekali kita kumpul di situ rame-rame. 3 Ya bulan sekali silakan. boleh. Ya. Jadi nggak perlu 1 tahun ya Pak Sastra ya? Ya 3 bulan sekali lah. Ya, Iya, tetap muka 3 bulan sekali. Ya 3. Kalau Pak Max ke sini boleh. Mudah-mudahan tiket murah ke sana, Pak. Iya kan kalau pas murah cuman 1,1 Pak kalau murah. Iya, betul. Ya, Siap. oke. Berarti 3 bulan depan ya. Ya. Oh, biasanya berapa Pak tiketnya? 19 hampir Kalau 2. mahal hampir 2 juta kalau Oh. Manado. Ya. Iya. Saya kok KKR sana jauh-jauh itu ngorder jadi murah dapat. Kita KKR ke itu yuk, ke Manado. Sebelum boleh. lanjut, Habis ini. Pengen Habis- banget. Kalau Boleh, habis ini boleh. Emang belum pernah. Gina, Emang habis belum pernah. COVID, kalau di Manado nanti kita tidak perlu sewa hotel, nginep di rumahnya Pak Nayawan Waduh. Jadi emangnya di Koang-Koang. Pak Sastra mau ke Manado. Ya, Cocok, belum cocok, nanti. cocok. Sabar. mau deh. Di Pak Berdoa lah, berdoa. Nayawan nanti mobilnya bisa Doang dipakai. dingin. Makanya kata Tina nih boleh dianggap boleh enggak ya. Kita nabung dari sekarang. Oh ya, betul, nabung. Pakai mau Ya, ya. Yang sejak kemarin. Oh, ya, shalom. Shalom. Pertama-tama minta maaf nggak bisa ikut hari Sabtu kemarin. Rindu sekali ikut lewat Zoom, tapi karena hari Jumat malam kakak Bapak Ari Saroncong jam 21.50 dipanggil Tuhan. Jadi sejak Udah dikubur ya Pak? Udah dikubur. dimakamkan kemarin sore Bu, di kampung. Oh. Ya. Kami bersyukur tentunya Tuhan Yesus begitu baik. 45 hari, 3 hari saja yang sadar, 42-nya nggak sadar. Aduh, puji Tuhan. Tuhan Puji Tuhan. memberikan yang terbaik buat keluarga, ya, dan banyak kesaksian kemarin di acara pemakaman, bagaimana Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Amin. Dan ya sudah panggil sesuai dengan kehendaknya dan sudah Yang kami terbaik. bersyukur. Ya, yang terbaik, dan kami syukuri, dan tentunya kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih di Amin. ini yang terus mendoakan beliau, ya, dalam perawatan selama 45 hari di Palma dan di ICU. Terima kasih semua. Sekarang sudah tenang beliau, sudah melewati satu pergumulan yang tentunya tidak ringan, ya, pergumulan seperti itu, dan Tuhan sudah bebaskan sekarang. Haleluya. Itu kesaksian. Udah tidak ada sakit penyakit lagi ya Pak. Haleluya, ya, haleluya. Puji Tuhan. Semua yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Yang terbaik. Sedikit lagi Bu Dan- ya. Itu Ya. Pak Sulihin yang masuk rumah sakit hari Kamis, hari Sabtu sudah bersama Bapak di sorga. Tolong dicoret sudah. Oh, Ya, kita doakan sana pemutusan hubungan langsung diterima sama Tuhan, jadi sudah selesai aman. Ya, jadi saya datang sana, anaknya datang semua, putuskan hubungan, terus dia langsung berangkat, langsung sudah meninggal hari Sabtu. Ya, dicoret aja itu ya, Pak Sulihin. Ya, silakan. ya, cepat sekali Pak, ya, 3 hari. Ya, Ya, cepat. Tapi kakak memang kami- sudah harus waktunya, sudah Sudah waktunya. waktunya. Waktu Semua saya nggak berdoa, saya bilang, ayo semua kumpul, minta ampun semua. Begitu minta ampun, ayo pulang. Terus kenapa pulang Pak? Sudah, saya pulang aja dah. Udah tahulah kalau saya udah pulang, saya bilang, ya besoknya langsung ya bersama Bapak di surga. Tapi anak-anaknya Saya- sudah minta saudaranya, dia kan tidak ada suami, tidak ada istri, ada istri, ada saudaranya aja minta ampun, semua selesai. Ya, puji Tuhan, aman lah daripada siksa. Ya, kakak kesaksian kakak saya ini hari Jumat pagi saya jam 6 itu ibadah di gereja, doa puasa. Dalam doa puasa saya cuma bilang kepada Tuhan Yesus pulihkan kakak kami dan berikanlah keringanan kepada dia. Ya, Amin. itu doa saya terakhir di hari Jumat pagi. Dia dipanggil Tuhan hari Jumat malam 21:50. Setelah Tuhan jawab, dia berikan keringanan kepada kakak kami. Ya, daripada tersiksa. Ya, Amin. puji Tuhan. Terima kasih, haleluya. Silakan Ya. Bu Dita. Terima kasih. Kak Jimmy sekarang saksian. Nih, saya mau kesaksian ya Bu.
Kemarin Iya. kan saya Ibu waktu hari Ibu Lili Sabtu, aja, Bu Lili yang saksi. ya, saya kemarin hari Sabtu kan ikut apa anniversary 1 tahun GBM. Habis pulang dari itu, saya tuh jalan-jalan, maunya makan-makan di All Shanghai. Udah tuh kira-kira jam 6, saya pulang mobil. Tiba-tiba di mobil katanya mau pulang tuh udah di mobil berdua tuh. Mau pulang jalan cetat, dia bilang saya sakit perut, mules katanya Pak Jimmy. Ya udah kamu ke WC deh sendiri, saya di mobil aja. Dia ke WC mau buang air. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon katanya palanya bocor. Nah, saya bilang kenapa? Katanya kepentok kayu. Aduh, saya bingung ya. Saya tuh saking udah gitu terima telepon saya nggak bawa apa-apa, tas semua saya tinggal, cuma HP aja saya bawa sama kunci mobil. Saya nyusulin dia ke posko. Ternyata itu darahnya udah kayak apa tahu di kepala. Udah banjir ya pokoknya. Udah Aduh. tisu berlapis-lapis, baju udah hampir setengah basah darahnya semua. Padahal kalau dilihat bocornya kecil, cuma kecil 2 cm apa. Terus katanya kok darahnya gitu banyak ya, saya juga bingung ya. Sampai lama banget lagi mau ke rumah sakitnya, saya juga bingung. Tapi dianterin sih sama orang-orang yang petugas Shanghai gitu. Pakai mobilnya dia, terus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa UGD, terus mau dibawa dijahit itu ternyata dokternya tekan-tekan jidatnya malah dia keluar darahnya muncrat. Terus saya bingung dalam hati saya tiap perjalanan saya juga berdoa dalam hatinya supaya dia tuh jangan kenapa-napa, takutnya keluar darah banyak tuh takutnya pingsan atau nggak sadar kan. Tapi ya udah deh, saya terus nggak lama saya berdoa minta Pak Sastra petunjuk, doain dukungan doa Pak Sastra di rumah sakit pas dia di UGD. Saya bilang Pak, suami saya palanya bocor supaya darahnya tuh berhenti. Nggak lama dijahit akhirnya tuh tiba-tiba ya berhenti lah, puji Tuhan kata Pak Sastra. Nggak apa-apa tapi nanti kalau bisa dirawat ngomong, tapi puji Tuhan nggak dirawat terus langsung pulang. Jahitannya 5 jahitan, cuman ya saya takut aja darah itu nggak berhenti kalau nggak dijahit gitu loh, karena sangat besar sekali kata dokternya itu kenanya di vena. Vena itu katanya arteri jalan darah yang banyak, dia bilang gitu. Tapi ya puji Tuhan karena dahsyat kuasanya doanya Pak Sastra ya sama Tuhan. Udah saya nggak tahu apa, ternyata dia dicek oksigennya normal 95, darahnya normal. Aduh puji Tuhan ya, saya terus langsung pulang. Saya nggak tahu. Terus akhirnya tuh mobil yang ada dipakai di situ saya bilang saya minta dianterin sama petugas sampai ke rumah mobilnya juga. Aduh dibawa, biayanya juga udah dahsyatnya diurusin semua. Tadi saya mau bayar dia bilang nggak usah, ya udahlah. Saya nggak tahu urusannya di mana. Puji Tuhan dari itu semua diberi kemudahan, kelancaran atas semua dukungan doanya Bapak Sasa. Amin itu aja. Tuhan Yesus dahsyat. Lagi ngapain itu? Jalan-jalan cuma makan-makan doang, Bunda. Saya mau Enggak, jalan-jalan terus makan kenapa? Kepentok. enggak, dia tuh mules katanya. Udah masuk mobil kita mau pulang, tiba-tiba dia mules. Dia mau ke WC. Terus dia ke WC nggak tahu katanya kayak ada yang jorokin dia atau gimana. Apa kesandung apa gimana nggak tahu, kata orang sih mungkin kesandung. Saya kan nggak lihat Bunda, karena dia sendiri ke WC-nya. Tiba-tiba udah malah bocor aja. Aduh, saya nggak bisa. Orang itu yang tolongnya. Itu orang-orang dekat di situ posko keamanan. Saya juga nggak tahu kejadiannya, udah tahu-taunya di posko udah kepalanya bocor aja diginiin terus. Aduh, saya bingung lihat darah dia banyak begitu, sampai was-was deh. Ngucur terus, nggak berhenti-berhenti. Ya ampun, nyetopinnya gimana saya bilang. Dipakein tisu ditekan juga nggak bisa. Aduh, dia nggak bisa darah. Aduh. Darahnya terus semua, sampai banyak begini. Sampai bingung. Aduh, saya kadang-kadang takut kalau darahnya keluar terus ya. Tisu lagi di atas. Sampai begitu banyak. Aduh, pusing saya lihat darah dia. Sampai kaosnya basah semua. Keluar ke sini netes semua. Aduh, saya bilang, aduh, bingung saya lihat dia, benar-benar luar biasa itu mujizat. Amin. Saya. Ya, Di mobil aja belum berhenti loh, sampai di rumah sakit. Saya takut terus dia keluar. Aduh, saya nggak tahu deh. Darahnya itu kan main. Kuasa Tuhan luar biasa. Amin, itu aja. Ya, sedikit
Salam, saya tadi sama Pak Andi Amos, sama bosnya saya dulu, Pak Rudi. Salam juga untuk Bu Yeni semua. Tadi saya makan-makan, kumpul-kumpul kembali ke Borobudur, terus ngopi-ngopi. Salam aja, salam untuk Galilea. Kan saya kirim semua, kita punya acara kemarin, saya kirim Pak Rudi, Pak, semua saya kirim. Jadi saya diundang makan-makan tadi. Puji Tuhan, saya bilang. Walaupun karena saya tidak happy di situ, Pak, saya bilang gitu. Ya, tidak apa-apalah, ya. Puji Tuhan. Kita jalan-jalan ya. Tadi mau jalan-jalan lagi, saya mau ini nih, mau apa namanya? Mau anak di jam 5. Tadi sama istrinya juga, istrinya Pak Rudi juga. Dari jam berapa? Saya dari jam 12 tadi. Pergi berempat kita. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Ya. Amin. Berarti terjalin kemesraan lagi ya Pak. Oh ya, harus tuh, karena saya bilang, maaf Pak Rudi, saya kan orangnya disiplin dan firman saya keras. Ya. Saya nggak bisa diajak main-main kalau soal rohani. Kalau mungkin di situ tidak sanggup untuk menerima doktrin-doktrin saya, kasihan nanti. Kalau di Galilea Blessing Ministry ini kan para intelektual. Dia senang kalau khotbah keras. Apalagi di Gospel, saya mah keras banget kalau khotbah. Saya bilang kalau nggak bertobat, yuk keluar aja dari Gospel. Saya berani gitu kok. Ngapain ikut-ikutan? Kalau mau jadi preman, preman sekalian. Kalau mau rohani, rohani sekalian. Kalau saya khotbahnya gitu. Ya puji Tuhan ya, hubungan saya baik, semua baik, mesra banget, peluk-pelukan, oke, haleluya, amin, silakan. Itu kita jangan marah-marahan, kita harus fair. Kayak anak kecil aja Saya ya bilang, Pak. dia bilang, Harus dilandasi kasih satu saat Kristus. dia bilang, dia doain saya, satu saat Pak Sastra punya gereja intelektual. Nanti cuma sekarang sudah intelek semua GBM, saya bilang gitu, haleluya, amin. Ya, kira-kira gitu aja. Amin, amin, silakan. Mantap. Ya, terima kasih Bu Lili untuk kesaksiannya. Ada lagi yang mau berbagi cerita kebaikan Tuhan? Pak Albert. Silakan Pak Albert. Besok deh. Pak Albert tuh. Yang habis happy ini ya, anniversary ya, wedding ya. Ayo dong. Udah cerita dulu kesannya apa? Kalau saya kesannya lontongnya enak. Dicampur sama rujak. Makanan sih Pak. Dita Itu kan nyobain soalnya. lontong dicampur rujak sama Denny Mande itu. Mantap. Ya, saya mau bersaksi, puji Tuhan. Kalau kemarin kita ditambahin 1 tahun untuk kita bersama-sama dengan Pak Albert, itu bersyukur ya, karena ya. Udah berapa tahun? 6. Oh, 6, masih balita. Udah nggak boleh ribut lagi ya. Itu dia. Nasihatin dulu, nggak boleh ribut. Mana ada Pak Albert tuh? Yang 6 sudah mau SMP loh. Baru Nggak boleh SD. pergi-pergi lagi, nggak boleh. Baru SD. Ya, bersyukur gitu kan. Walaupun kita nggak rame-rame, tapi kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama, masih ya suka dukanya ada lah ya gitu loh. Cuman kemarin saya nggak bisa ngikut, sangat-sangat disayangkan gitu kan. Habis mendadak ada pesanan, ya udah aku bilang Pak Albert yang ikut. Tadinya kan Pak Albert kan nggak ikut kan. Jadi Pak Albert aja yang ikut, aku ikut cuman setengah, nanti aku pulang lagi gitu kan, karena ngejar waktu. Tapi puji Tuhan itu semuanya bisa dikerjakan semuanya gitu loh, teman-teman, ya kan. Nah, itu juga saya juga nggak kepikiran itu mau ada pesanan gitu kan ya, itu juga dadakan. Tapi ya aku bersyukur berkat Tuhan tuh, pertolongan Tuhan tuh tepatlah pada waktunya gitu loh. Itu aja sih saya mau bersaksi betapa baiknya Tuhan kita yang kita agungkan, yang kita sembah, itulah yang hidup gitu loh. Bukan yang nggak ada gitu ya, tapi kita percaya itu
ada yang selama ini kita agung-agungkan, yang selama ini kita puji-puji, itu nyata dan saya rasakan betapa baiknya Tuhan. Mungkin Pak Albert mau tambahin? Tambahin dong, pendek-pendek. biar Oke, Pendek kenyang. aja 2 menit, 2 menit. sore semua hamba Sore. Tuhan yang dipakai, diberkati Tuhan dengan luar biasa. 2 menit saya bersaksi, kalau lebih nggak apa-apa Pak ya. Ya, lebih setengah menit lah. Ada satu pelayanan saya di Manado, waktu saya di Manado itu, kita pelayanan di tambang Pak. Di tambang itu di daerah Kota Mobagu itu. Minasa ke sana lagi Pak. Manado, Ya, ya. Minasa ke sana Pak. Tahu. Itu bayangkan, puji Tuhan, Tuhan baik ya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kita dari bawah mau ke tambang kan mesti naik gunung Pak. Nah, naik gunung baru sampai ke tambang. Nah, jalan yang naik yang mau ke tambang itu pas bola gitu, bola mobil, 4 bola. Jadi kita naik jeep jeep buatan Amerika tuh Pak. CJ7 ya benar. Ya, CJ7. Puji Tuhan, pada waktu saya mau naik udah jalan nggak apa-apa sih. Pas waktu mau naik gunung ke tambang, jalannya pas bola Pak, pas untuk bola mobilnya. Aduh, saya jujur aja udah khawatir Pak, soalnya supirnya juga bawa mobilnya cepat-cepat. Aduh, puji Tuhan, kami tiba dengan selamat. Walaupun dalam hati udah deg-degan. Bahkan aku pernah bilang pada teman-teman pelayanan, ada 7 orang kan, aku balik aja. Soalnya gini banget, kiri kanan itu jurang Pak. Teman-teman, jurang kiri kanan. Ya, daerah situ kan jurang semua. Tapi kayaknya yang bawa mobil itu udah biasa. Tapi kita kan berkali itu ngeri juga Pak, kiri kanan jurang. Terus jalannya cuma pas untuk bola mobil. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan lindungi. Sampai kami tiba kembali di tempat semula, Tuhan jaga. Nah, itu satu hal yang saya kesimpulkan bahwa dalam situasi apapun, firman Tuhan termeterai, Mazmur 23, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai kita. Jadi kesimpulan saya di sesi ini, kayaknya kita tidak perlu takut kalau melayani Pak ya. Kita tidak usah takut karena ada kepedulian Tuhan. Tuhan care bagi kita, apalagi untuk pelayanan, Tuhan menyertai. Karena pelayanan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Matius 28 ayat 20. Shalom. Aku akan menyertai engkau. Ya. Padahal ngeri juga Pak. Lihat kiri kanan jurang itu. Terus melayani di situ juga orang-orang kayak Pak Sastra bilang preman-preman, kan kalau ditambang kan orang-orang udah pada siap parang, sabel, pokoknya barang-barang gitu. Tapi puji Tuhan mereka terima kami di pelayanan di tambang itu. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, sudah silakan Bu Tita. Terima kasih Pak Albert dan Sus PB. Kita mau masuk sharing firman. Sebelumnya Pak Riel atau Bu Lydia yang mau kasih lagu? Pak Riel aja, Pak Riel. Oke, Pak Riel. Rocker 2, mainkan gitarmu. Rocker kita kemarin demonstrasi itu. Dita nggak dengar lu kemarin, Pak dia Riel. bobo loh. Ya, dia kalau nggak nyanyi pusing ntar dia. Dia bobo. Pak Riel kalau nggak nyanyi tidur dia nanti. Iya, tadi udah mau tidur udah nyender. Buka mic-nya, Be. Pak Riel, mic-nya buka belum? Mic, Pak Riel, mic-nya ada. Oke. Aduh, itu lagi tadi hampir ketiduran. Tuh, kan makanya saya lihat udah nyender. Udah mau bobo. Kemarin ada makan loba. Loba kanaka? Bukan, Tante Tina punya cucu ulang tahun. Di Gading. Waduh, balik lagi Gading kemarin. Oh, Michael. Iya, Michael punya anak. Oke, terima kasih. Saya akan memuji Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita semua pada sampai saat ini. Kiranya Tuhan mau tetap selalu bersama kita. Besar anugerah-Mu.
sebagaimana ku ada menghadap tatap Bapa, semua anugerah-Mu dan telah selamatkanku. Amin. Dalam segala kehidupan melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama bersama Tuhan. Besar berlimpahkan semakin hari semakin bersama anugerah-Mu. Sekali lagi. Ku ada bagaimana ada berdiri menghadap tatap Bapa, semua karena anugerah-Mu dan telah selamatkanku. Dalam jalan kebahagiaan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpahkan semakin berhari semakin besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu besar anugerah-Mu. Hore. Terima kasih Pak Roker 2 untuk pujiannya. Silakan yang bertugas sharing firman sore hari ini siapa? Roker 2 jangan tepar dulu dong. Baru lagu 1. Tuh, lurusin dulu baru. Oh ya, Bunda Yuni ya. Ya, Ya, oke, silakan sebelum Bun. kita sharing firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas segala berkat kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Hingga kami bisa berkumpul di Zoom pada sore hari ini, Galilea Blessing Ministry ini. Engkau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Bukan hanya sekedar kami ini membaca firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan agar kami mengerti firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Selamat sore semuanya. Aduh, udah Sore senang banget ya. Sukacita deh pokoknya udah 1 tahun. Ternyata 1 tahun ngobrol terus, ketemu terus, tapi ternyata
baru kemarin ketemu sama Pak Riel. Kalau Bu Lili udah ketemu. Pak Bu Lili Riel, dan Bu Pak Nur Lili. baru ketemu. Iya, Bu Nur. Iya. Nah, Bu Rida nih aku belum ketemu nih. Bu Rida, Ya, salam Bu Rida, sore. Bu Rida, Pak Max belum, Pak Ya, Tan belum tuh. Tan, Oh, ya belum nanti nih. nanti Tan. ada yang Mana baru. tuh Pak Tenang aja. Tan? Oh, Tetap puji seru Tuhan, ya luar meskipun biasa. setiap hari udah ngobrol. Jadi kita tuh dari mana-mana tapi bisa berkumpul karena apa? Karena kasih Ibu Kristus. Austin nggak ada nih, Bu Austin, Melbourne. Tidak bisa berkumpul. Oh, kerja dia, kerja. Lagi kerja, Pak. Oh ya, kerja. Kalau nggak kerja hadir. Ya. Ya. Baik, kita membahas tentang Filipi 2 ya, Bu Tina ya. Filipi 2 ya. Betul, betul. Filipi 2. Nasihat supaya bersatu Iya. dan merendahkan Ya, diri di seperti sini latar Kristus. belakangnya ini kenapa sih Paulus ini mengirim surat ini, karena karena jemaat di Filipi ini sedang menghadapi suatu ancaman perselisihan dan perpecahan. Dalam persekutuan di setiap Filipi ini tidak lagi sehati dan sepikir. Karena apa? Waktu itu Paulus kan ada di penjara. Karena itu Paulus dalam suratnya mengajak jemaat-jemaat di Filipi itu untuk sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Meskipun Paulus ada di dalam penjara. Nah, jadi di sini di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa meneladani hal-hal yang demikian ini. Di sini ayat ini, di ayat 5 sampai 6 ya. Di sini ayat ini kita harus meneladani Yesus yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Bukan mengutamakan keegoisan kita yang dapat merusak persekutuan jemaat. Di ayat 5 dan berapa nih? 5, 6 ya itu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Luar biasa. Yesus setara dengan Allah, tapi dia tidak mau mempertahankan kesetaraan itu. Kenapa? Kan ada kerendahan hati. Kalau jemaat-jemaat Filipi itu juga ada kerendahan hati, pasti tidak akan ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Nah, ini makanya Paulus di sini, meskipun Paulus ini ada di penjara, tapi dia tuh sangat konsen, ya, sangat memperhatikan jemaat-jemaatnya yang telah dibinanya, seperti jemaat yang ada di Filipi ini. Karena tentu saja sebagai jemaat ya, sebagai orang-orang biasa, kalau pimpinannya sedang nggak ada, pasti dia akan terjadi suatu permasalahan, terjadi suatu perselisihan. Apalagi ini Paulus di dalam penjara. Pasti ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan, apalagi ada lagi pihak-pihak yang lain seperti guru-guru palsu yang mengadu domba, yang mengajarkan hal-hal yang lain. Pasti ini akan menjadi suatu perpecahan. Nah, ini Paulus sangat memperhatikan jemaat-jemaat di Filipi, maka dia mengirim surat agar mereka sehati, sejiwa, satu roh dalam Yesus, dalam persatuan, tidak mementingkan diri sendiri, harus ada kerendahan hati. Kemudian di ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, ini yang tunggu ini ketiga, yang kedua ya. Melainkan salah ya tadi ya. Ini yang Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ini ada kaitannya dengan dari 5, 6, 7. Yang ke-7 ini ya. Yang ke-7 adalah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, nanti gimana sih? Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, dirinya huruf gede kan ya, berarti Yesus. Nah, nanti saya minta Pak Sastra nanti yang menjelaskan bagaimana sih Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Saya jelaskan mungkin kurang jelasnya, mungkin Pak Sastra nanti tentang mengosongkan dirinya sendiri itu bagaimana sih. Nah, nanti saya minta Pak Sastra yang menjelaskan tentang ayat 7 ini tentang mengosongkan dirinya sendiri ini. Kenapa? Karena
kita juga ingin mengerti apa sih sebenarnya, bagaimana cara mengosongkan dirinya sendiri, Yesus itu yang kayak apa, agar kita juga sebagai anak-anaknya, murid-murid juga meneladaninya, agar kita juga bisa mengerti, oh inilah ajaran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selain kasih, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi juga kita juga menganggap orang lain lebih utama, tidak egois. Ini ajaran-ajaran yang begini ini kita harus menjadi teladan bagi kita semuanya. Ayat 8, memiliki kerelaan untuk berkorban. Luar biasa kan, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa sekali ini kita juga. Kalau makanya Paulus menulis surat, kamu juga sebagai jemaat harus meneladani Yesus yang memiliki kerelaan untuk berkorban. Memiliki kesediaan dengan ikhlas hati tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kalau kita ini mau menolong orang, mau membantu orang, kita harus ikhlas. Bukan dengan maksud tertentu. Oh iya, biar aku dapat imbalan. Oh iya, biar aku dapat pujian. Bukan demikian. Tapi dengan kerelaan hati, dengan kesediaan hati, dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yesus rela mengorbankan dirinya demi kepentingan manusia yang berdosa. Jiwa seperti inilah yang harusnya dimiliki oleh jemaat-jemaat di Filipi. Itulah harapan Paulus itu. Dia mengharapkan agar jemaat-jemaat Paulus itu memiliki suatu mau berkorban tanpa ada tanpa mementingkan imbalan. Tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, ini untuk yang Filipi 2 ayat 1 sampai 11, kemudian kita lanjutkan lagi Filipi 2 ayat 12 sampai 18 ya, tetaplah kerjakan keselamatan. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Luar biasa sekali ya. Jadi di sini Paulus itu berharap bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut, taat, takut dan gentar akan Tuhan. Di sini ketaatan. Di sini kan disebut, hei saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Harus taat. Bagaimana sih orang tuh harus taat? Ketaatan kita ya, terutama kita sebagai anak Tuhan akan teruji dengan keadaan dan kondisi yang ada. Keadaan apapun juga, masalah apapun juga, itulah saatnya kita tuh teruji. Bagaimana ketaatan kita tuh, apakah kita ini akan taat dengan permasalahan yang ada pada kita, apakah kita akan taat tetap beribadah kepada Tuhan kata Yesus Kristus, atau malahan kita pergi dari Dia. Inilah saat-saatnya kita ini diuji ketaatan kita. Dengan permasalahan yang ada, apapun juga yang menimpa kita. Kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan memperhitungkannya. Nggak mungkin orang taat kok akan disia-siakan sama Tuhan, pasti enggak. Tapi inilah ketaatan kita, itu sangat diuji. Di saat justru kita itu ada permasalahan. Dalam kondisi dan keadaan apapun juga, ketaatan kita ini akan sangat teruji, akan kelihatan bagaimana ketaatan kita. Kita tetap taat, tetap setia, atau malah kita pergi meninggalkan Tuhan kita demi apa yang kita inginkan. Jadi masalah taat ini, kita ini harus tetap setia, taat dan setia. Taat aja, taat, tapi tidak setia, nggak ada guna. Setia aja tanpa taat. Jadi taat dan setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi dalam surat Paulus ini mendorong jemaat-jemaat di Filipi untuk tetap taat kepada Tuhan. Meski Rasul Paulus tidak bersama mereka, kan sampaikan di sini, aku tidak bersama mereka karena Paulus kan dalam penjara ya. Makanya surat Paulus itu surat kepada jemaat-jemaat Filipi mendorong mereka tetap taat, setia. Meskipun Paulus tidak bersama mereka. Tapi ya namanya tadi saya katakan dari awal. Namanya juga jemaat.
kita sebagai orang-orang percaya. Kalau pimpinannya pergi, pimpinannya nggak ada, ya sudah. Apa kita bisa disiplin lagi? Ya itu. Ada yang kadang-kadang kalau kita, ya seperti kan anak-anak, kalau anak sekolah, nggak ada gurunya, bagaimana? Ada yang disiplin masuk, ada yang enggak, ada yang keluar, ada yang belajar. Nah itu seperti itu. Tapi di sini Paulus berharap agar biar keadaan apapun juga, ada Paulus ataupun tidak, jemaat-jemaat tetap setia. Jadi di sini mengerjakan keselamatan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan yang kayak apa sih? Jarak berarti kalau kita tuh mengerjakan keselamatan kita, berarti kita itu senantiasa hidup berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita tuh mengerjakan keselamatan, mengalami hidup yang berpegang pada firman Allah dan mentaatinya, merupakan tanda bahwa kita tuh sedang mengerjakan keselamatan itu. Kalau kita tetap ya hidup kita berpegang pada firman Tuhan, taat, setia, dan kita beribadah terus-menerus, beribadah, berdoa, nah itu berarti kita tuh sedang mengerjakan keselamatan itu. Karena kalau kita kayak apa sih mengerjakan keselamatan? Yaitu tetap setia, beribadah, taat kepada Tuhan. Itulah tandanya kalau kita tuh sedang mengerjakan keselamatan itu. Jadi dengan mengerjakan keselamatan, kita harus hidup baru, itu pasti. Dengan mengerjakan keselamatan, kita tuh menjauhi kejahatan. Dengan mengerjakan keselamatan, kita ini menjauhi dosa. Dengan mengerjakan keselamatan, kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Kalau orang bilang, ada firman yang keras, orang bilang, aku nggak mau firman terlalu keras, hidup kudus, hidup suci, harus begini. Loh, emangnya kita kompromi dengan dosa? Orang boleh berbuat dosa. Terus karena mereka tidak mau, terus kita kompromi aja. Nggak bisa. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Kalau mau katakan iya, iya, tidak, tidak. Kalau berbuat dosa, ya dosa. Nggak ada dosa sedikit, dosa banyak. Dosa kecil nggak ada. Dosa adalah tetap dosa. Jadi di sini kita mengerjakan keselamatan adalah kita harus menjauhi dosa. Tidak kompromi lagi dengan dosa, apapun juga. Mungkin perhitungannya, aku kan cuman percaya ini aja, percaya hari baik, karena kan si suhunya bilangnya ini hari baiknya hari Kamis misalnya. Hari-hari semua kan baik. Jangan jalan ke sana, jalan ke kiri, itu benar. Jadi kalau itu kan berarti kita kompromi dengan dosa. Nggak ada dalam nama Yesus, nggak ada tuh namanya hari ini baik, hari ini buruk, jalan ke sini jelek, ada sana ada penghalang, ada kepala naga dan lain sebagainya, nggak ada. Semua bagi Tuhan adalah semua yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita sudah kompromi dengan demikian, berarti kita kompromi dengan dosa. Dan tetap aja itu adalah dosa. Jadi yang di sini, yang kemudian yang Filipi 2 ayat 19 sampai 30 ya, yaitu tentang Timotius dan Epafroditas. Di ayat ini Paulus mencontohkan orang-orang teladan yang bisa dipercaya seperti Timotius dan Epafroditus. Sebagai contoh, kenapa sih kok Paulus memilih Timotius dan Epafroditas? Alasan pengutusan Timotius ya ada di ayat 20 sampai 24, nggak usah saya baca ya, banyak banget itu ayat 20 sampai 24 itu. Jadi di sini Paulus ini memilih Timotius dan Epafroditas ini bukan sekedar karena dia tuh ikut merintis penginjilan lah di Filipi ya, bukan hanya itu. Tetapi lebih dikaitkan dengan karakter Timotius dan Epafroditus tadi dulu. Tentang integritasnya dia. Integritas Timotius ini sama Epafroditus ini. Koko, mukanya disabunin, Nak. Salut kan ya. Nah, jadi pemilihan tentang Timotius dan Epafroditus ini karena karakter, karena integritasnya Timotius ini dan Epafroditus. Dan karena apa? Mereka ini dua orang ini bisa dipercaya di dalam pelayanan. Makanya itulah kenapa
Paulus memilih Timotius dan Epaphroditus ini untuk dikirim ke jemaat Filipi ini. Jadi karena bisa dipercaya di dalam pelayanan dan integritas, punya konsisten, jujur, bertanggung jawab, dan punya komitmen. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya integritas yang baik, menjadi teladan. Di dalam pelayanan kita bisa dipercaya, di dalam pelayanan kita jujur, di dalam pelayanan kita bisa bertanggung jawab, di dalam pelayanan kita bisa komitmen. Kita berkomitmen, oke, jam 5 kita Zoom, jam 5 kita Zoom. Itu suatu teladan sangat luar biasa di GBM ini. Karena udah setahun loh, terkecuali kok cuma 1 hari 2 hari, ini 1 tahun, jam 5 tank kita mulai. Haleluya, puji Tuhan, sangat luar biasa Gedalia Blessing Ministry ini. Tuhan memberkati, terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bunda, luar biasa. Luar biasa pencerahan dari Bunda ya mengenai Filipi pasal 2. Mungkin ada yang lain yang mau cerahin lagi, silakan. Biar kita lebih mengerti, lebih mendalam di dalam firman Tuhan. Ayo, siapa lagi saudara? Baik, terima kasih Bu Tina. Ayo Pak Mek. Saya dapat rema itu di ayat 6 ya, di ayat 6-7 memang ini yang menjadi penekanannya di situ memang di 6-7, karena disitulah ditunjukkan pribadi Yesus ya. Pribadi Yesus itu ya ada di situ. Yang pertama ya dia tanggalkan kesetaraannya dengan Allah. Saya bukan menghakimi ya, tapi saya melihat sekarang banyak hamba Tuhan, ada kata hamba Tuhan. Kadang sudah dibalik menjadi tuan hamba. Nah, ini tuan, bukan Tuhan, tapi tuan hamba. Jadi hamba Tuhan yang menjadi tuan hamba. Saya baru ngobrol dengan kerabat ya 1 hari kemarin ya. Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan kita yang sekarang banyak seperti itu ya, tidak ada lagi hati kehambaannya. Nah ini yang banyak kita temukan. Kalau hamba Tuhan pelayannya sudah demikian, gimana dengan jemaatnya ya? Kalau pemimpinnya sudah, kalau saya tidak sebut gereja mana ya, itu ada ketua sinodenya itu menggunakan mobil itu, kalau misalnya di Jakarta atau di Kalimantan Timur itu dia plat nomornya KT1. Ada, tapi saya tidak bilang di mana ya. Nah, itu yang kita lihat ya, bahwa Yesus saja yang memang Tuhan, dia tanggalkan kesetaraannya dia dengan Tuhan ya. Tapi bukan kebanyakannya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak demikian ya. Bahkan justru saya katakan mereka menjadi tuan hamba ya. TUAN hamba. Jadi menjadi tuan ya. Nah, kita mengikuti bagaimana Yesus yang betul-betul dia tanggalkan itu. Ya, betul-betul dia menjadi hamba. Bahkan yang kedua juga di ayat 7 dia tekankan bahwa dia di sana jadi hamba. Nah itu ya, jadi hamba. Jadi kehambaan itu. Bahkan dia jadi manusia ya, jadi manusia. Dia yang sebenarnya adalah Allah itu, dia jadi hamba, jadi manusia. Nah ini saya introspeksi diri saya juga ya. Saya juga melayani Tuhan di gereja saya. Ya. Saya selalu minta kepada Tuhan, saya ini hanya pesuruh Tuhan. Saya pesuruh. Boleh dikatakan saya ini adalah budaknya Tuhan, budaknya Tuhan. Jadi saya mau disuruh kemana oleh Tuhan, saya pergi. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada saya takut kepada manusia. Manusia boleh marah kepada saya, tapi saya bilang saya takut kalau Tuhan marah kepada saya. Nah, karena di firman Tuhan juga dikatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan atau menyampaikan atau menurunkan pertentangan-pertentangan di dalam jemaat-jemaat, itu kan juga disampaikan. Maksudnya pertentangan-pertentangan ya di situlah di dalam satu jemaat atau dalam satu gereja ya pasti ada pertentangan-pertentangan.
sekarang tinggal dilihat siapa yang tahan uji di situ. Nah tentunya saya merasa bahwa saya adalah sebagai hamba Tuhan di gereja saya, ya di GBM juga, ya saya selalu minta di dalam doa, Tuhan ya saya boleh hidup sebagai hamba yang sebenarnya. Jadi hamba yang bukan Tuhan. Mungkin cuma itulah. Terima kasih. Terima kasih Pak Max, luar biasa ya Pak Max neranginnya buat kita. Memang ya saudara, kalau saya lihat, maaf nih, penyakit yang ada pada orang-orang Kristen saat ini ialah tinggi hati ya. Saya lihat gitu, ada banyak sekali yang begitu, yaitu kesombongan dan tinggi hati. Tetapi kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri di Matius 11 ayat 29 menyatakan bahwa belajar padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah saudara, gimana kita harus bisa menjadi lemah lembut dan rendah hati? Biarlah segala penyakit yang memang ditiup-tiup sama iblis ya, sehingga penyakit itu lebih dahsyat daripada COVID saya rasa ya, karena itu menyerang banyak sekali orang itu ketinggian hati ya Pak Max ya, sekarang begitu kebanyakan orang. Tapi biarlah juga boleh seperti Tuhan Yesus bilang, belajar. Kita jangan. Jadi kita mau belajar daripada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Saya lihat sepanjang, kalau kita baca ya sepanjang firman Tuhan dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapa surgawi, dia orangnya begitu lemah lembut ya. Lemah lembut dan rendah hati. Kita mau belajar, kita mau minta Roh Kudus memimpin kita supaya kita boleh selalu lemah lembut dan rendah hati. Itu bukan kerjaan gampang ya, saudara, tapi itu kita mau belajar. Betul ya Pak Max ya, kalau Pak Max itu luar biasa, tetap menjadi hamba Tuhan, yaitu lemah lembut dan rendah hati ya. Puji nama Tuhan. Ada lagi saudara yang mau cerahin dari Filipi pasal 2 ini. Ini banyak sekali loh keinihannya. Selamat sore Bu Tina. Boleh, silakan. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf tadi jaringannya ini jaringannya baru dari pagi. Dari pagi ini masih lemot ini. Jadi saya telepon karena jaringannya lagi diperbaiki. Ini baru selesai nih. Jadi agak terlambat ya, bukan agak lagi, udah terlambat saya ini. Saya melihat di Filipi pasal 2 ini dibilang nasihat supaya bersatu, merendahkan diri seperti Kristus, yaitu kerendahan hati. Secara naluri ya, secara naluri memang manusia itu ingin dipuji. Siapa yang nggak ingin dipuji? Dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai. Nah, tidak mau orang direndahkan atau apalagi disepelekan. Nah, kebanyakan orang berpikir kerendahan hati itu diidentik dengan kelemahan Bapak Ibu. Sehingga gengsinya menjadi turun begitu. Nah, kerendahan hati adalah sifat bijak dari seseorang yang membuatnya dapat memposisikan diri sama dengan orang lain itu, memposisikan diri dengan orang lain walaupun dia pandai, tapi walaupun dia tidak merasa lebih pintar dari orang lain, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih hebat, lebih mahir. Itu kerendahan hati, sehingga dapat menghargai orang dengan tulus, ya bukan hanya seperti. Nah, sebab firman-Nya berkata, firman-Nya sendiri berkata, walaupun dalam rupa Allah, ya rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, Bapak Ibu, ya. Kristus atau Yesus ini mengosongkan dirinya. Dia menjadi seperti kita, lapar, menangis, sedih. Ya, ini luar biasa. Dia yang mempunyai sorga, dia tinggalkan begitu. Dia mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini sulit, nggak gampang ini. Ya, jadinya raja, terus menjadi orang yang nggak diperhitungkan gitu ya. Dan bahkan diludahin pada waktu dia disalib, dia diludahin, dicambuk. Itu Tuhan kok diperlakukan begitu. Siapa yang sanggup seperti itu?
ya, diperlakukan seperti itu, diludahi, dikasih mahkota duri, disalib, dipukul begitu. Dia tidak bersalah, tetapi dianggap seperti orang bersalah karena dia menanggung segala dosa kita. Nah, ada 3 alasan mengapa manusia susah untuk memiliki rasa kerendahan hati. Kenapa? Ya karena manusia itu ingin mencari pujian yang sia-sia. Filipi pasal 2 ayat 3. Bagi orang percaya kita harus berhati-hati jangan sampai kita haus akan pujian dari manusia. Kenapa? Sebab cepat atau lambat kita pasti akan tergelincir tanpa kita sadari pujian dan sanjungan itu. Ya, apalagi ada seseorang yang misalnya dia punya khotbahnya luar biasa. Terus sehingga jemaatnya bilang, "Wah, Bapak, saya terberkati luar biasa Bapak ini." Waduh, kita tuh lambat laun nanti akan itu ya, Bapak ini waduh disanjung-sanjung luar biasa. Nah, sanjungan itu sebenarnya menjerat kita dalam kesombongan. Cepat atau lambat itu akan dan kita akan terseret begitu. Manusia akan lupa diri dan merasa bahwa semua yang dia raih karena kekuatannya sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu udah terkutuk. Kalau hati kita udah jauh dari Tuhan, firman Tuhan katakan kita terkutuk. Apalagi kita juga sering kali, saya pengalaman itu, mengandalkan seseorang. Orang yang mengandalkan seseorang, akhirnya saya kecewa. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada saya terkutuk karena mengandalkan orang lain. Ya. Nah, Yesaya berapa Patan itu? Patan Yesaya berapa tadi? Yesaya pasal 17 ayat 5. Lalu dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat keempat, memperhatikan kepentingan sendiri. Memperhatikan kepentingan sendiri atau disebutnya egois, bertentangan dengan firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat 39 mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya masih berjuang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya ngikut langsung spontan saya jadi orang yang hebat, orang yang langsung semuanya. Tidak, semuanya nanti Tuhan uji. Semua diuji sama Tuhan. Dan ketika diuji, oh iya saya masih lemah di sini. Saya masih kurang di sini. Ya, saya masih suka akan pujian. Saya masih sombong, masih begitu. Mengasihi sama menjadikan kita peduli, yang memiliki empati akan kepentingan orang lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah menaruh pikiran dan perasaan dunia. Nah ini. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, dalam perubahan itu ada proses, Bapak Ibu. Ya, dalam prosesnya itu ya seperti kita belajar, pasti kita ada naik up and down. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah Bapak Ibu, Bu Tina, yang saya bisa dapat tambahkan sedikit. Luar biasa. Luar biasa Pak Tan, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Ada lagi saudara? Kalau enggak ada kita harus masuk doa ya, karena waktunya ya sudah begitu mepet ya. Mungkin Edita, kita masuk doa ya, karena waktu yang udah terus mengejar kita. Ya, terima kasih untuk sharing firman-Nya sore hari ini, Bunda Yuni yang luar biasa ya, ditambah Pak Meg dan Pak Sastra mau nambahin katanya ya. Oh iya Pak Sastra. Sudah cukup, waktu sudah habis, lain kali aja. Udah, oke aja. Katanya tadi mau nambahin yang mengosongkan diri, kata Bunda. Ya, sudah kosong kok dirinya semua tadi. Sudah bagus itu. Sudah bagus. Kalau Filipi dari seluruh Filipi hanya satu punya benang merah, Filipi yang ayat 21. Itu aja, lainnya biasa aja. Ada yang hebat.
Filipi seluruh Filipi konteksnya di situ sama Filipi 4 ayat 8 nanti. Ya, 4 ayat 8 nanti di situ baru sama yang sama ini 2:12 apa tadi? 2:12 apa? Coba sebentar. Apa 2:12? Mana? 2:12. Hei saudara-saudaraku Ya. yang kekasih, Itu kamu konteksnya. senantiasa taat. Konteks Filipi di situ. Ya, seluruh Filipi konteksnya 4:12 Mengerjakan 8, keselamatan ya. ya 1:21 itu konteks Filipi. Yang lainnya tuh standar sehari-hari, semua mengerti. Cara rupiah Pak, artinya. Semua mengerti ya. Ya, semua mengerti. Kalau yang lain mengerti semua. Tadi Udah. Bunda kan udah bilang mengerjakan keselamatan itu taat sama Tuhan, berdoa. Pertanyaannya bukan mengerjakannya. Pertanyaannya, kalau tidak mengerjakan keselamatan itu seperti apa orang yang tidak mengerjakan keselamatan? Nah, itu pertanyaannya. Bagus. Bukan saya jelasin. Jadi kita kalau membahas Alkitab, pertanyaannya itu apa? Seperti mati kemarin. Mati itulah keuntungan. Pertanyaannya, bagaimana orang mati kok untung? Ya, saya ajarin saja. Jadi kalau ada pembahasan Alkitab, jadi kita cari seperti apa. Ya sekarang disuruh mengerjakan keselamatan. Kalau tidak mengerjakan seperti apa, kalau tidak dikerjakan seperti apa? Nah, itu pertanyaannya ya. Pertanyaan itu kemudian sekarang menjadi, katanya kita kan kalau sudah ikut Yesus menjadi anak. Nah sekarang kalau jadi pendeta itu anakkah? Nah pertanyaannya, anakkah dia? Kalau pendeta mengaku anak, itu nanti sombong. Tetapi adalah doulos. Kalau doulos, hamba. Dan kita anak, tetapi karena kita jadi pendeta, jadi pengerja, jadi kita tuh doulos. Jadi kita anak, tapi anak yang melayani. Kalau tidak melayani, anak kita, saya anaknya Tuhan Yesus. Anaknya Tuhan Yesus itu ya mentang-mentang namanya anak, nggak dikasih ngamuk lah gitu. Tapi kalau melayani doulos, harus rendah hati, harus hands-on lah. Ya. Jadi besok-besok nanti cari, kalau misalnya ada yang menjelaskan, cari. Ya, saya kasih tahu. Ini dibaca nih misalnya. Seperti tadi kan Pak Tan sejenis khotbah. Khotbahnya tuh cari di mana kelemahan khotbahnya dia. Itu kelemahan khotbahnya di mana? Ini kan membahas Alkitab. Kelemahannya di mana? Kelemahan khotbahnya di mana? Cari dia. Bisa nggak jawab? Nah, gitu. Bisa nggak jawab? Jangan ngotbahin toh, tetapi di mana kelemahannya? Terus setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, jadi itu kira-kira. Jadi tadi sudah bagus. Nanti kalau saya tanya nanti bingung, nggak usah lah. Jadi sudah bagus. Nanti saya nanya. Kan Pak Sastra nggak mau nerangin nih. Yang mana kan sudah habis. 12 yang katanya benang merah. Oh, yang 12. Ya, yang 12. Jadi kalau pertanyaannya, nah kenapa Paulus mengatakan kerjakan keselamatan itu? Jadi dulu waktu masih hidup dia begitu nontok. Kerjakan keselamatan. Yang membuat cerita keselamatan dalam Alkitab itu siapa? Paulus, bukan Tuhan Yesus. Makanya Paulus itu dimusuhi oleh orang banyak. Itu gagasannya Paulus. Itu gagasan Paulus itu. Jadi Paulus itu benar-benar ingin setelah dia bertobat itu dia ingin mengorbitkan Tuhan Yesus gitu, mengorbitkan. Makanya Paulus tuh banyak tantangan orang-orang Yahudi. Jadi sama dibilang, Paulus, kamu bilang Yesus itu juru selamat. Kalau Yesus itu juru selamat, kenapa digantung di atas kayu salib, ditomak segala macam, dikasih minum segala macam? Itu bukan Mesias. Jangan macam-macam, Paulus. Itu tantangannya. Tapi dia luar biasa menggebu-gebu. Dia kuat, dia tak punya mati. Pokoknya itulah. Nah, itu ya. Jadi Paulus inilah yang mengetopkan bahwa keselamatan itu. Nah, kenapa dia melakukan seperti itu? Nah, kenapa dia melakukan seperti itu? Pertanyaannya, dia ingin ngetop. Dia ingin ngetop gitu. Dia ingin ngetop. Jadi maka surat-suratnya kan hampir dia semua.
Tetapi apa? Tapi bagus gitu. Bagus, makanya akhirnya oleh konsili semua surat-surat dari Paulus ini diakui walaupun dia banyak penantangnya. Jadi kita pun sebagai hamba Tuhan penantangnya banyak. Kalau semakin bagus ya, nanti penantangnya banyak, semakin dahsyat doain orang, nanti setan itu nanti jenderal bintang 5. Ya, nanti saya bilangin Ibu Lili, nanti kalau sudah pulang, Ibu Yuni, kalau sudah pulang dari doa, semua saya lupa, semua teman-teman pendoa, kalau sudah pulang, selesai berdoa, tolong doain, kami tolak penghalang-penghalang, apa namanya, itu bukan penghalang, apa namanya, kerjanya setan untuk istri, suami, anak-anak, biar dilindungi semua. Karena apa? Pendoa-pendoa Galilea ini memang sudah setan itu sudah susah sekali mau mengintimidasi karena tiap hari hidup dalam firman. Nah, setan tidak bisa mengintimidasi kita, tetapi anak istri yang tidak berdoa yang dikejar. Iya, betul. Ya, catat baik-baik. Catat banget deh. Saya belum mengatakan karena sekarang kan Ibu Lili diserang, ini diserang. Nah, saya juga diserang, tapi saya selalu jadi sebelum berdoa juga tetap berdoa, Tuhan Yesus, Engkau bilang mereka lindungi anakku, istriku, suamiku, jauhkan dari serangan-serangan balik dalam nama Yesus. Itu aja. Karena kita berdoanya tahu nggak? Ini setan ini, setan ini marah besar ini. Betul. Ya, marah besar ya. Ini kita berdoa bersekutu, ini gemetar semua. Mereka tuh gemetar, nggak berani dekat sama kita, nggak berani Pak, nggak berani tantangin tuh setan. Tapi kita tok nanti yang diserang yang nggak ikut kita, bisa anak, bisa itu ya. Makanya terus nanti setelah itu doakan. Ya, jadi ide yang bagus. Kita sebenarnya Jumat terakhir bolehlah pejaman kudus, tapi saya kan suka lupa karena pejaman kudus itulah yang menguatkan kita semua. Kalau saya sih sendiri kan tiap hari. Kalau saya tiap hari pejaman kudus, tiap hari. Pak, saya setiap hari Pak. Ya, setiap hari. Saya setiap hari. Kita besok nggak bisa ikut perjamuan dong pas Kan hari Jumat, kita di rumah sakit. Hari Jumat terakhir satu kali saja. Kita di rumah sakit nemenin Papa operasi. Ya, kalau di rumah sendiri boleh tiap hari. Kalau di sini ya satu Jumat bagus lah. Ya, itu tadi pagi-pagi gitu ya. Pak Sastra, tadi pagi jam 5 ya. Ketika saya bangun habis dari kamar mandi, saya mendengar kayak ada benda guruk jatuh gitu. Nah, udah gitu saya cari di depan, nggak ada benda yang jatuh. Di belakang nggak ada. Nah, pada waktu agak siang, saya pikir wah di atas nih karena masih gelap ya. Jatuh. Nah, suruh si pembantu saya coba mungkin ada yang jatuh gitu. Ternyata nggak ada benda apapun yang jatuh atau bagaimana setelah dicek. Nah, itu memang setan itu mengintimidasi kita orang yang mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, belajar firman Tuhan. Betul itu Pak. Ya, ya. Kita diintimidasi begitu dan kita takut sama dia ya. Iya. Takut-takutin. Iya. Takutin. Karena semakin kuat kita berdoa, ya, itu setan itu semakin galak. Saya kasih tahu ya, dia semakin galak. Dia galak banget. Ini pendoanya semua mau diserang sama dia. Gitu. Tapi kenapa? Karena kita kuat. Tiap hari baca firman, kan saya bilang orang Kristen itu tidak bisa disantet kalau kehidupannya benar. Saya yakin pendoa Galilea tidak bisa disantet. Setan pun tidak bisa dekat. Jamin saya akan berani nantang setan. Kalau pelayanan saya, boleh lihat setan kalau berani gue datang. Tapi karena apa? Karena setan itu memang kalau dia ganggu, kalau nggak ganggu jangan ditantang. Jangan cari pekerjaan namanya. Cari pekerjaan gitu. Jadi nggak bisa, yakin, pokoknya yakin kagak bisa. Tapi keluarga kita bentengi. Ingat itu ya, kita bentengi. Nah, sekarang tentang keselamatan. Nah, kalau pertanyaannya, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, apa yang terjadi? Selamat apa kagak? Nah, itu pertanyaan. Nah, selamat apa kagak? Kan pertanyaannya, kalau kita tidak mengerjakan, ya kan anugerah. Tuhan bilang anugerah.
Selamatlah, tetap selamat, tapi keselamatannya nanti diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Di mana diselesaikan? Waktu kita mati. Pangkatnya rendah di surga. Ya, pangkatnya rendah tuh, sudah pinter nih Bu Tina ini. Ya, pokoknya Bu Tina nanya terus lah, kalau nggak nanya nanti sepi, kita nggak ada. Ya, Kenapa saya kan kita harus bawel nanya? ya, Ya, yang kalau banyak yang nanya itu hidup. Ya, diskusinya hidup. Itu ya. Ya, hidup, tapi satu, jangan bertengkar, titik itu aja. Jangan berantem, jangan berbantahan. Karena firman ini tidak untuk diperbantahkan. Firman ini untuk dilakukan. Iya. Nah, itu aja. Silakan. Sudah bagus tadi. Sudah bagus. Ya, tetap keselamatan. Ya. Nah, kita sekarang doa dong. Nah, sudah waktu doa dulu. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita masuk doa. Untuk doa yang sakit, Bunda Jenny, biasa, dan yang untuk bangsa dan negara, Dita minta tolong Ibu Lydia ya. Bu Lydia. Bu Lydia ada tadi sih. Ini sama ya. Terus doa penutupnya siapa Bu? Pak Sastra atau Pak Haryadi? Gantian aja. Saya sekali-sekali aja. Oke, Pak Haryadi ya, Pak Dokter yang paling ganteng. Terima kasih. Bunda Yenter nih. Cemburu. Aduh, udah tua nggak cemburu-cemburuin, capek deh. Dita nih. Jangan cemburu lah Bunda, kan Dita anak bungsu. Cemburu itu tanda cinta loh Bunda. Pak Dokter Pak Dokter yang paling ganteng di sini. Ada istrinya loh. Paling tua benar. Iya. Paling tua benar. Emangnya Dita udah lihat? Iya. Pak Dokter paling ganteng. Iya. Soalnya di GBM nggak ada dokter lagi kan. Gitu. Cuma Pak Dokter Haryadi doang. Pak Dokter yang paling ganteng di GBM. Yuk, mulain saya. Bapak-bapak yang lain semua ganteng. Ayo Bunda. Haleluya. Ya, mulain. Dita, udah mulain belum? Udah, ayo mulain. Oh iya. Mari kita bersatu hati dalam berdoa. Bapa di dalam surga, bungkus kami semua yang ada di tim GBM ini dengan darah Yesus, keluarga kami, anak cucu menantu kami, semua aspek kehidupan kami, semua pekerjaan kami, semua Tuhan, bungkus dengan darah Yesus, rumah tangga kami semua, bungkus darah Yesus. Malaikat Tuhan menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur, berterima kasih kami ada di GBM Tuhan. Berkati Pak Sastra, Bunda Yunifani juga Tuhan, lindungi selalu mereka, aman di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Untuk Bro Denny juga Tuhan, begitu banyak pekerjaan yang dia harus kerjakan. Tuhan sertai dia Bapa di dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, berkati semua Tuhan pelayanannya di dalam nama Yesus Kristus. Bapak kami bawa Pak Ivan, prostatnya, ginjalnya Bapak di dalam nama Yesus. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Pak Ivan saat ini sehat sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa Broril kepada Tuhan Yesus. Bapak, Engkau lawat mata kirinya pada saat ini Bapak. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Broril Tuhan. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Jama mata kiri Broril Bapak di dalam nama Yesus sehat. Haleluya. Pak Edward, stroke-nya Bapak di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan dahsyat ajaib. Jama Tuhan, Pak Edward dimanapun dia berada pada saat ini kami percaya dia Tuhan mujizat terjadi untuk Pak Edward dalam nama Yesus. Untuk Faber, Tuhan kami bersyukur berterima kasih Tuhan, jama lutut, pundaknya semua
kakinya semua di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Faber di dalam nama Tuhan Yesus. Faber sehat. Untuk Ibu Tiurma, Tuhan jamah kankernya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Tiurma, Tuhan biar mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Ibu Tiurma dimanapun dia berada saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Ibu Rosmayati, Tuhan, maminya, Bapak, di dalam nama Yesus, jamah diabetesnya, darahnya, ginjalnya, biar bilu-bilu Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit Ibu Rosmayati. Pak Dudung Tuhan, jamah ginjalnya, jantungnya kami percaya saat ini sudah sehat di dalam nama Yesus. Pak Dudung saat ini tidak hadir, Bapak berkati keluarganya juga di dalam nama Yesus. Bapak Jimmy juga Tuhan, suami Lili. Jamah Bapak yang lukanya pada saat ini di dalam nama Yesus kering, sembuh di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Kirim pasukan malaikat pelindung yang bentengi ya Tuhan. Segala roh jahat yang tidak senang, kami usir keluar dalam nama Yesus. Berkati kesehatan Jimmy, Lili, semua Pak Abun, semua anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Veronica, Tuhan jamah, Tuhan anak di dalam kandungannya sehat, menjadi anak yang takut Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dokter Natalia, Tuhan jamah anak di dalam kandungannya. Tuhan Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Berkati Tuhan anak dalam kandungannya menjadi anak yang takut Tuhan, diberkati Tuhan. Mami Tina Iskandar, Tuhan kami bawa kepada Tuhan Yesus di hari tuanya. Tuhan jamah sakit penyakitnya Tuhan, kami percaya sehat sembuh. Asam uratnya, kolesterolnya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Roy Tuhan saat ini stroke, Tuhan jamah, biar dia mau buka hati kepada Tuhan Yesus. Dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ampuni dia Bapa di dalam nama Yesus. Biar mujizat terjadi dalam nama Yesus. Untuk Pak Agung juga, kakaknya Pak Sasra, pada saat ini jamah Bapa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas, dahsyat ajaib. Tuhan biar dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Biar dia mau membuka hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan Kau Allah yang dahsyat ajaib. Tuhan buka hati Pak Agung di dalam nama Yesus. Pak Hans Loho Tuhan, kami bersyukur berterima kasih jantungnya, prostatnya sehat di dalam nama Yesus. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Hans Loho. Untuk Pak Yohanes Rituan, Tuhan jamah ginjalnya, paru-parunya, jantungnya Tuhan sehat sembuh di dalam nama Yesus. Hari Jumat Tuhan akan ada operasi vena. Tuhan Engkau dahsyat Tuhan, campur tangan Bapa di dalam nama Yesus. Berikan dokter yang dari Tuhan Yesus. Berikan kemudahan demi kemudahan Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami ada di wadah GBM ini. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang kami tinggi-tinggikan. Bapa kami bersatu hati datang kepadamu. Kami bawa Pak Husin Tuhan. Pada saat ini di mana dia berada pada saat ini. Jamah Bapa di dalam nama Yesus. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib menyembuhkan Pak Husin. Biar mujizat terjadi untuk Pak Husin di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Pendeta Victoria. Jamah Tuhan kanker di telinganya pada saat ini. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Biar Pendeta Victoria sembuh di dalam nama Yesus. Ibu Yani Ratna Tuhan, jamah lututnya, jamah jantungnya. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Ibu Yani Ratna menerima mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Mama Pak Morgan, jamah Bapa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, di hari tuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, dahsyat ajaib. Dia sehat sempurna. Ibu Telita Rore Tuhan, kami bawa kepada Tuhan Yesus. Jamah hipertensinya, sakit kepalanya, matanya celik di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi untuk Ibu Telita Rore.
Bapak Nathanael Tanu, Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada saat ini jamah Tuhan kesehatannya. Biar mujizat terjadi untuk Pak Tanu. Tuhan, biar sehat sempurna di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Wiwit di Melbourne, Tuhan jamah, biar operasi kansernya Tuhan sehat sempurna di dalam nama Yesus. Jamah Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Pice dan Bernard Adi Yuliana. Jamah Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati datang kepadamu Tuhan. Kami bawa Pice dan Bernard. Biar dia mau membuka hati kepada Tuhan Yesus. Biar dia mau menerima datang kembali kepada Tuhan Yesus. Jamah Bapa di dalam nama Yesus. Segala roh penghalang yang mempersulit dia terima Tuhan Yesus. Apapun kami usir keluar dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, biar dia membuka hati pada Tuhan Yesus. Ibu Vero dan Kela, Tuhan jamah Bapa di dalam nama Yesus. Pileknya, batuknya sehat, biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Ibu Vero di dalam nama Yesus. Ibu Austin Tuhan, jamah Tuhan hatinya, segala kepedihan hatinya, kekecewaannya, kepahitannya, kami cabut keluar dalam nama Yesus. Balut luka hati kesedihannya dengan kasih Kristus mengalir memenuhinya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur berterima kasih Bapa, hanya terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Kami percaya kami yang ada di GBM sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, dahsyat, dan ajaib. Haleluya. Amin. Bapak yang dalam surga, kami bersepakat ya Bapak. Kami mau berdoa Bapak untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Bapak. Kau memberikan hikmat marifat-Mu ya Bapak di dalam mereka mengambil kebijaksanaan dan keputusan Bapak untuk mengatasi segala persoalan di negara Indonesia ini Bapak. Kau tahu ya Bapak di mana Bapak Jokowi Bapak yang berada di Rusia Bapak untuk menyelesaikan ya Bapak hubungan persahabatan perekonomian ya Bapak. Engkau berkati dia bersama istri dan timnya Bapak. Berikan kesehatan yang sempurna Bapak sehingga juga semua masalah-masalah dapat teratasi dengan baik Bapak. Hubungan bilateral antara Indonesia, Rusia, dan Ukraina semua dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak kami mau berdoa Bapak untuk pemerintah Republik Indonesia Bapak. Ampunilah kami Bapak, bangsa kami Bapak. Kiranya Engkau Bapak memberkati Bapak bangsa kami ada damai sejahtera ya sukacita daripadamu ya Bapak. Indonesia ada shalom Bapak. Curahkan api kemuliaan-Mu ya Bapak atas Indonesia Bapak. Kau tahu Bapak di mana saat ini Bapak banyak terjadi ya Bapak perpecahan politik Bapak. Bapak kami mohon Bapak kuasa-Mu turun Bapak atas bangsa Indonesia Bapak. Sehingga Indonesia penuh damai Bapak. Berikan Bapak perdamaian untuk Indonesia antara kami yang seiman dan yang tidak seiman Bapak. Apapun yang politik, apapun yang ada di Indonesia ini Bapak, semua bisa berjalan dengan damai Bapak. Kami mohon Bapak penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapak ada pada kami bangsa Indonesia Bapak. Bapak pulihkan negeri kami Bapak. Kau tahu ya Bapak di mana saat-saat ini Bapak stabilitas ekonomi kami Bapak semua naik Bapak. Kami mohon Bapak perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Bapak atas bangsa kami Bapak, agar bangsa kami tidak berkekurangan Bapak. Kami mohon kepadamu ya Bapak, cukupkan bangsa kami Bapak akan pertanian, perekonomian Bapak, apapun juga Bapak untuk kebutuhan kami semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami mohon Bapak, Engkau berkati juga pemimpin kami dari pejabat tinggi sampai jajaran terendah Bapak. Agar ada roh takut akan Tuhan ya Bapak. Sehingga terjadi integritas Bapak kepada mereka Bapak. Sehingga apa yang dikerjakan Bapak hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami mohon Bapak Engkau berkati mereka apa yang mereka kerjakan ya Bapak. Sesuai dengan Bapak.
Bapak, kami mohon Bapak Engkau berkati juga Bapak Ukraina dan Rusia, Bapak. Biarlah Ukraina, Rusia ini Bapak, mereka duduk dan sujud di kakimu ya Bapak. Mereka bertobat ya Bapak. Curahkan api kemuliaan-Mu ya Bapak atas Ukraina dan Rusia Bapak. Kami mohon Bapak alat-alat perang yang ada di masing-masing negara saatnya juga Bapak kami perintahkan stop ya Bapak. Sehingga tidak terjadi lagi peperangan Bapak. Semua berjalan dengan damai. Sehingga dampak kepada negara-negara lain juga semua berdamai ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika kami para pendoa Galilea Blessing Ministry pada sore malam hari ini telah men-sharingkan firman Tuhan dari Filipi 2 oleh Ibu Yuni, Pak Max, Pak Tan, semua, Pak Sastra juga semua itu begitu jelas sehingga kami dapat mengerti maksud daripada firman-Mu ini Tuhan. Dan juga kami telah mendoakan semua teman-teman kami yang punya masalah semuanya Tuhan telah kami doakan dan kami percaya doa kami telah Engkau dengarkan dari surga Tuhan. Dan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai ini. Biar Engkau memimpin para pemimpin negara kami ini. Semua apa yang telah Engkau tugaskan kepada mereka dengan baik dan benar. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga telah mendoakan negara Rusia dan Ukraina di mana bisa peperangan ini telah dihentikan sehingga ada damai antara mereka dua sehingga semua negara kena dampak daripada perdamaian mereka ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mengakhiri acara doa para pendoa Galilea Blessing Ministry ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan Terima kasih Bunda. Sebelum bubar, sebentar. Bunda rapat ya. Sebentar. Sebelum bubar, sebentar. Saya kasih tadi yang pertanyaannya Ibu Tina tentang di mana Paulus memproklamasikan tentang keselamatan. Baca di Kisah Para Rasul 17